My grant has been doubled. Most of them. Of course, all I really need. Halo Rabasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film yang berjudul Branded 1990. Menceritakan tentang seorang dokter ahli bedah saraf bernama Martin. Suatu hari, dia dimintai bantuan dari temannya untuk membedah otak seseorang yang menderita paranoid, guna mengetahui rahasia yang disimpannya. Namun setelah pembedahan berhasil, Martin mulai mengalami keanehan-keanehan yang tidak masuk akal. Nah, apa yang sebenarnya dialami Martin? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang dokter ahli bedah saraf terkemuka bernama Dr. Rex Martin. Dr. Martin sendiri aktif dalam mempelajari malfungsi otak yang menyebabkan seseorang mengidap penyakit mental. Suatu ketika Martin sedang berjalan di kantor tempat dia bekerja. Ia pun kemudian memasuki laboratorium dan memutar angka 8 ke samping yang dimana hal itu melambangkan simbol infinity atau tak terhingga. Di dalam laboratorium, Martin bertemu asistennya bernama Berkovich sedang bermain game dengan otak yang terhubung ke wajah yang terpisah. Memang sepertinya terlihat menyenangkan saat Bear menggunakan sebuah alat untuk menggerakkan otot-otot wajah di otak. Setelah Martin mengambil alih permainan, Bear mencoba meraih salah satu otak di penyimpanan. Namun secara tidak sengaja dia menjatuhkan otak Philip yang dulunya dia adalah seorang pasien penderita kelumpuhan. Di situ Martin bercanda dengan Bear, di mana dia mengatakan bahwa tempat itu tidak akan sama tanpa dia. Suatu hari, teman SMA Martin yaitu Jim Reston yang kini menjadi seorang pengusaha sukses di UNES muncul di kantornya Martin. Tujuan dia datang untuk meminta bantuan Martin yaitu dalam mencapai pikiran atau mendapatkan sesuatu rahasia yang disimpan oleh seorang pria bernama Jack Halsey. Di mana Jack adalah mantan matematikawan jenius yang pernah bekerja untuk perusahaan UNES. Kabarnya dia sekarang menderita psikotik paranoid di rumah sakit jiwa terdekat. Sebelum dia kehilangan akal sehat, Jack menghancurkan sebuah hasil penting bagi perusahaan. Serta dia juga dianggap telah memalsukan kelainannya itu untuk menghindar dari tangan bosnya. Setuju untuk membantu Jim, Martin pergi ke sebuah rumah sakit bernama Lakeside tempat Jack dirawat. Dengan kondisi yang tidak normal, Martin mencoba menyeimbangkan pembicaraan dia saat mengobrol dengan Jack satu sama lain. Di situ Jack mengungkapkan bahwa seorang pria bernama Conklin sedang memata-matai dia dan berusaha untuk membunuhnya. Lalu pada akhirnya, Martin berhasil meyakinkan Jack untuk menjalani tes. Dan semua itu terungkap bahwa Jack memang benar-benar menderita paranoid. Memang dugaan itu salah, tetapi Jim sangat menginginkan rahasia yang disembunyikan oleh Jack. Maka dari itu, Jim mencoba meyakinkan Martin untuk segera bisa mengoperasi otak Jack. Agar Martin tertarik, Jim mengatakan bahwa UNES akan mendanai semua pekerjaan Martin. Di samping dari tujuan pembedahan yang akan dilakukan oleh Dr. Martin, Jim mencoba mengubah sikap dan mental pasien. Baik itu membuka rahasia perusahaan di dalam otak Jack, atau membuat Jack secara tidak sengaja membagikan rahasianya dengan orang lain. Setelah meninggalkan pertemuannya dengan Jim, Martin pulang dengan membawa sebuah otak yang rusak dari kantor. Namun di dalam perjalanan pulang itu, Martin diserang oleh ODGJ yang mengklaim bahwa itu adalah otak miliknya. Sehingga terjadilah perkelahian Martin dan ODGJ, dan alhasil otak itu terlepas dari cengkraman Martin, menyebabkan melambung tinggi terbang di udara. Pada saat yang sama, Martin ditabrak oleh mobil, di mana hal itu menyebabkan Martin mengalami cedera di kepala. Dan ternyata mobil itu milik seorang pria bernama Conklin. Setelah kejadian itu, Martin mengalami sebuah mimpi, di mana di mimpi itu Martin kembali memutar simbol infinity angka 8 pada pintu labnya. Di situ terlihat seorang ahli bedah bernama Alice dan asistennya menguasai laboratorium Martin.
Lalu kemudian mereka berdua secara tidak sengaja telah menjatuhkan semua otak dan menghancurkan laboratorium. The endocrine receptors, but I'll pay you by the pound. Charge it. That's got me. Ketika Martin terbangun, seorang wanita bernama Dana yang tidak lain adalah istri Martin, ia tidak tahu menahu bahwa Martin telah mengalami kecelakaan. Bahkan Martin sendiri tidak yakin bahwa itu terjadi lebih awal atau kapan itu terjadi. Tetapi di situ Martin membagikan cerita kepada istrinya tentang Jack, seorang pria penderita paranoid. Namun meskipun begitu, Jack adalah orang jenius dan Martin pun suka dengan orang seperti itu. Suatu hari, Martin dan Jack bertemu kembali di pertemuan yang kedua. Di situ Martin lagi-lagi berhasil meyakinkan Jack untuk menjalani prosedur tanpa Jack tahu tujuan yang sebenarnya. Actually, it's Rosenfeld. It's true behind. Halsey, I need your help. I need to examine your brain. Singkat waktu, akhirnya Martin akan melakukan pembedahan di ruang rapat UNES, yang dimana akan disaksikan secara langsung oleh Jim beserta para karyawan lainnya. In the best possible case, he may complete his brain. Please proceed. Selama operasi, kita diperlihatkan melalui sudut pandang mata Jack, di mana pikirannya membuat setiap keinginannya berubah. Tidak hanya lokasi, tetapi itu juga mengubah suara dan orang yang terlibat dalam imajinasinya sendiri. What happened to them? The delicate procedure. Sementara itu, Martin tetap memungkinkan dia untuk berkomunikasi melalui psikosis. Is the man in white still... Operasi itu tampaknya berhasil. Martin memulihkan kewarasan Jack serta membuat ia ingat dengan dirinya sendiri. For the last decade, cosmetic plastic surgery. Don't be late. Yeah, fine. Namun setelah Martin menyelesaikan prosedur pembedahan, di sini sebuah keanehan secara perlahan-lahan telah terjadi, di mana Martin mulai mengalami mimpi buruk dan paranoid yang sama seperti Jack. Suatu ketika, Martin dan istrinya sedang makan bersama Jim di sebuah restoran. Two of you have been formally introduced. Rex, I'd like you to meet Son. Oh, here we Namun Martin menjadi tidak stabil setelah melihat beberapa kilas penampakan yang lagi-lagi itu adalah Conklin yang berlumuran darah. Not well. Tidak sampai di situ saja, ternyata sosok Conklin terus mengikuti Martin dimanapun dia berada. Saat Martin kembali pulang, betapa kagetnya dia melihat di depan mata kepalanya sendiri bahwa ia melihat Conklin telah membunuh Jim dan istrinya yang telah berselingkuh. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk saja. Tapi yang lebih aneh lagi, di sini berawal pada saat Martin terbangun. Martin tersadar di rumah sakit jiwa Lakeside, di mana statusnya ternyata adalah pasien dari seorang dokter yang merawatnya, yang tidak lain tidak bukan adalah Conklin. Somebody else has them. No. Get away from me. What's going on here? And I warn you. Setelah diberi obat penenang, Conklin menjelaskan bahwa apa yang dialami Martin semuanya hanyalah halusinasi. My best white suit, stained with blood. But some part of you, or some part of Mr. Martin. Di dalam mimpi Jack adalah pasien Martin, tetapi di sini Martin adalah pasien Conklin. Martin mencoba berpikir dengan akal sehat bahwa dia sendiri yakin sangat baik-baik saja, bukan seperti apa yang dikatakan oleh Conklin. Akan tetapi, hal itu dipatahkan langsung dengan kemunculan Jim yang tidak mengenali Martin. Dan kenyataannya, dia bekerja di rumah sakit Lakeside. Dr. Ramsey? Jim. Maybe someday, Mr. Martin. Dr. Ramsey. Martin sangat-sangat tidak stabil dan kacau. Dia mencoba melarikan diri ke setiap arah. Antique neurological devices are mild.
Seiring berjalannya waktu, semua semakin tidak jelas. Martin kembali terbangun dan bertemu dengan Jack. Seperti dejavu, untuk yang kedua kalinya, Jack datang dan pergi begitu saja. Lalu pada waktu yang bersamaan, muncul Dana bersama Jim masuk ke ruangan Martin. Dan di situ Martin melihat dengan jelas bahwa dirinya sendiri ternyata dalam kondisi yang kritis. You're scaring off my customers. Kemudian Martin terjatuh dari langit dan tersadar di pinggir jalan. Saat dia kembali ke tempat kerjanya, semua nampak seperti biasa. Namun Martin segera sadar bahwa yang menempati ruangan itu adalah Jack. Dari sini kita sadar beberapa peristiwa yang dialami Martin semakin intens sampai akhirnya menjadi tidak jelas apakah Martin adalah seorang dokter yang membayangkan dia pasien atau pasien mental yang menyerah pada hayalan bahwa dia adalah seorang ahli bedah otak. Pada akhirnya, terungkap bahwa Martin tewas karena luka yang diderita dalam kecelakaan mobil dan sekarang menjadi otak yang hidup di dalam toples. Dan film pun selesai. Kesimpulannya, semua yang dialami Martin itu hanyalah sebuah memori dari otaknya yang sudah berada di dalam toples. Hal itu bisa kita duga dari petunjuk ketika Martin memutar simbol infinity angka 8. Dengan kata lain, meskipun Martin sudah tewas, tetapi otaknya masih hidup, di mana dia bisa berhayal tanpa batas di dalam toples. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.